Perkenalkan, nama saya Hanan Auladi dengan NPM 101222149. Perkenalkan, nama saya Risma Salwa Alifah dengan nomor NPM 10122102. Perkenalkan, nama saya Pian Ginanjar dengan NPM 10122229. Perkenalkan, nama saya Aimuna Naziah, NPM 10122141. Perkenalkan, nama saya Sahrani Nurrahma dengan NIM 101222099. Terima kasih kepada Ibu Yeni dan selamat datang. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk wawancara bersama kami. Dan mungkin untuk lebih mengenal, silahkan boleh perkenalan diri dulu dari Ibu Yeni selaku HRD PT Dunia Baru Gramindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yeni, HRD di PT Dunia Baru Garmindo. Ya, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, agar lebih dekat lagi, kita perkenalan diri dulu dari kita sendirinya. Perkenalkan, saya Risma Salwa Alifah. Ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aimuna Naziah. Saya Hanan Auladi. Saya Sahrani Nurrahma. Kami dari Universitas Teknologi Digital. Kami semuanya dari satu kelas yang sama, yaitu C4 Manajemen, Prodi Manajemen. Mungkin Jadi dari satu fakultas ya, semuanya satu jurusan ya. Iya, satu kelas juga. Iya. Langsung aja mungkin ya masuk ke sesi tanya jawabnya, wawancara. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu mendefinisikan perencanaan tenaga kerja dan mengapa Ibu menganggap itu penting bagi perusahaan? Untuk pendefinisiannya dulu ya. Untuk pendefinisiannya tuh yaitu merupakan proses strategis yang melibatkan identifikasi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan di masa depan. Di sini juga kita ada pengembangan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pertama ada rekrutmen, kemudian ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Mungkin itu. Terus kenapa di sini sangat penting? Ini penting banget untuk perusahaan karena memungkinkan mereka ini tuh SDM ini tuh untuk mengantisipasi perubahan dalam kebutuhan tenaga kerja, mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan karyawan. Dan di sini tuh untuk memastikan juga bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Mungkin itu sih. Untuk pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkah utama yang PT Dunia Baru Gramindo ambil dalam melakukan perencanaan tenaga kerja untuk memastikan bahwa kebutuhan perusahaan itu terpenuhi? Langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah utama dalam melakukan perencanaan tenaga kerja di perusahaan kami itu pertama analisis dulu kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa depan berdasarkan proyeksi bisnis dan tren industri untuk yang pertama. Kemudian yang keduanya paling kita identifikasi keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang ketiganya evaluasi ketersediaan tenaga kerja internal dan eksternal yang memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yang terakhir pengembangan strategi pertama dari mulai rekrutmen, kemudian pelatihan dan pengembangan karyawan untuk mengisi kesenjangan keterampilan.
Dan oh ya ada satu lagi, kemudian pemantauan dan penyesuaian terus-menerus terhadap perencanaan tenaga kerja sesuai dengan perubahan dan lingkungan internal dan eksternal organisasi. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana PT Dunia Baru Garmindo ini mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa depan dalam perusahaan. Kami sih di sini di PT Dunia Garmindo ini mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja saat ini dengan melalui serangkaian langkah termasuk analisis data kinerja karyawan, kemudian survei kebutuhan departemen dan evaluasi proyeksi pertumbuhan bisnis. Karena dengan memeriksa angka produksi dan kinerja operasional perusahaan, jadi kamu itu dapat mengidentifikasi area-area di mana peningkatan staf mungkin diperlukan. Nah, selain itu sih kami juga ada komunikasi terbuka ya antara tim manajemen dan tim HR, serta melalui pemantauan tren industri dan teknologi. Kami dapat memperoleh wawasan yang diperlukan untuk perencanaan kebutuhan tenaga kerja di masa depan yang sesuai dengan visi dan strategi bisnis perusahaan. Mungkin seperti itu sih. Selanjutnya yaitu bagaimana PT Dunia Baru Garmindo ini mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dalam berbagai departemen atau divisi. Kalau untuk di berbagai divisi itu pertama sih identifikasi dulu. Biasanya yang kita lakuin sih identifikasi dulu kebutuhan tenaga kerja dalam berbagai departemen atau divisi. Kemudian langkah-langkah yang diambil termasuk ada komunikasi terbuka antara manajemen dan departemen terkait untuk memenuhi atau memahami tujuan dan kebutuhan spesifik mereka. Analisis data kinerja departemen serta proyeksi pertumbuhan dan pemetaan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas kunci. Jadi untuk bisa menjalankan tugas-tugas utama gitu ya. Kemudian selain itu juga melakukan wawancara dengan manajemen dan pengamatan langsung terhadap operasi dapat memberikan wawasan tambahan untuk memahami kebutuhan tenaga kerja secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini sih kami mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dengan lebih akurat dan merencanakan strategi yang sesuai untuk memenuhinya di berbagai divisi. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana PT Dunia Baru Garmindo mengukur kinerja tenaga kerja saat ini untuk menentukan apakah ada kebutuhan penambahan atau pengurangan tenaga kerja di masa depan. Mau tambah atau untuk mengurangi karyawan tuh kami menggunakan berbagai metode untuk mengukur kinerja tenaga kerja saat ini ya. Jadi termasuk yang pertama sih evaluasi kinerja berdasarkan indikator kualitas dan produktivitas. Kemudian pengukuran kepatuhan terhadap standar kerjanya serta analisis terhadap kontribusi individu dan tim terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu juga sih kami di perusahaan melakukan survei kepuasan karyawan, kemudian ada wawancara keluar untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan retensi karyawan. Jadi dengan dua metode ini sih yang biasa kami lakukan dapat menentukan apakah perlu menambah atau mengurangi tenaga kerja di masa depan untuk mendukung keberhasilan operasional dan strategi perusahaan. Selanjutnya, bagaimana PT Dunia Baru Garmindo ini menangani fluktuasi tenaga kerja seperti pensiun, resign, atau promosi internal? Menangani fluktuasi tenaga kerja termasuk di dalamnya pensiun, kemudian ada resign atau promosi internal, menerapkan ada strategi mencakup pertama sih pemantauan produktif terhadap rencana pensiun karyawan senior,
Kemudian ada implementasi program retensi karyawan yang efektif dan pengembangan rencana suksesi yang jelas untuk mengisi posisi yang kosong. Jadi untuk di hal seperti ini sih lebih ke data-data karyawan kami kumpulkan dulu gitu, dianalisa dulu gitu, seperti itu. Tapi selain itu juga kami juga sih suka lebih ke memperhatikan kebutuhan pengembangan karir karyawan juga ya, yang berpotensi untuk promosi internal serta melakukan perekrutan eksternal yang terencana untuk mengisi posisi yang ditinggalkan atau yang kosong gitu ya. Dengan pendekatan ini sih kami dapat mengurangi dampak fluktuasi tenaga kerja terhadap kontinuitas operasional dan produktivitas. Bagaimana PT Dunia Baru Garmindo menyeimbangkan antara mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dalam perencanaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan strategisnya? Kami sih di PT Dunia Baru Garmindo ini menyeimbangkan faktor internal dan eksternal dalam perencanaan tenaga kerja dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan dan kapasitas tenaga kerja internal, sekaligus memperhitungkan faktor-faktor eksternal seperti tren industri, kemudian ada perkembangan teknologi dan persaingan pasar. Apalagi kan kami ininya di garment ya, jadi lebih ke pasaran gitu ya, di pasaran gitu. Jadi kita harus benar-benar faktor eksternalnya tuh analisanya tuh harus betul-betul gitu ya. Kemudian dengan mengintegrasikan data kinerja internal dengan wawasan tentang lingkungan bisnis yang berubah, kami dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan serta merancang strategi perencanaan tenaga kerja yang sesuai untuk mencapai tujuan strategi kami, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti itu sih. Selanjutnya, Bu, Ya. bagaimana PT Baru Garmindo menilai dan mengukur kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi ini? Menilai dan mengukur kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi ya. Kami menilai dan mengukur kebutuhan tenaga kerja atau sumber daya manusia di perusahaan ini sih melalui pendekatan yang terintegrasi antara analisis data kinerja departemen, kemudian evaluasi proyeksi pertumbuhan bisnis, dan komunikasi terbuka antara manajemen dan tim HR sih biasanya. Dengan memahami tujuan bisnis serta kebutuhan spesifik dari setiap departemen atau atau divisi, kami dapat mengidentifikasi gap keterampilan dan merancang strategi rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan yang sesuai. Selain itu juga sih melalui ada pemantauan terhadap tren industri dan teknologi, dan kami juga dapat memastikan bahwa perencanaan terhadap tenaga kerja selaras dengan visi jangka panjang dan strategi pertumbuhan perusahaan. Mungkin cukup sekian ya untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada Ibu Yeni selaku HRD PT Dunia Baru Garmindo telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dan wawancara bersama kami. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Terima kasih banyak.